Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah berkumpul di hari ini. Kita akan melaksanakan diskusi melalui klimatologik untuk seri ketiga pada hari ini Rabu 6 Mei tahun 2026. Namun sebelum kita mulai ke narasumber kita, mungkin kita preview dulu sebentar terkait dengan kegiatan klimatologik seri 1 dan seri 2. Silakan, Mas. Ya, jadi ini adalah summary dari kegiatan kita beberapa waktu yang lalu, yaitu seri 1 terkait dengan air quality under conflict, dan seri 2 terkait dengan El Nino, di mana dilaksanakan pada tanggal 8 April dan tanggal 22 April dengan kehadiran cukup banyak. Mungkin di next, kita lihat grafiknya. Ini adalah presensi dari klimatologik. Di yang kedua ini cukup signifikan ya, terutama di peserta Zoom, yaitu mencapai 192, dan yang offline itu yang pertama 64 dan yang kedua adalah 62 orang. Next. Lalu berikut ini adalah UPT yang mengikuti, dan di pertemuan pertama itu dari stasiun Lorelindo yang cukup banyak, lalu yang kedua dari stasiun klimatologi di Kalimantan. Next. Nah, ini adalah support dari tim DISEM. Kita kasih semangat dulu tim DISEM. Terima kasih banyak untuk tim DISEM yang sudah mendukung penuh acara ini, sehingga kita juga punya link YouTube, dan teman-teman baik di pusat, di UPT, seluruh Indonesia juga bisa menyaksikan seri-seri nanti klimatologik baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Jadi silakan kunjungi YouTube-nya, dan jangan lupa di like, di subscribe ya, supaya lebih banyak dan ditonton pastinya. Oke, next. Dan ini adalah hasil rekap kami dari Google Form, ini dari seluruh peserta, baik Zoom maupun yang offline. Jadi ada beberapa topik yang diusulkan. Yang pertama sudah kita laksanakan, Alhamdulillah, yaitu El Nino dan dampaknya. Kemudian untuk topik-topik yang lainnya, ini nanti akan kita pertimbangkan, kemudian kita cari narasumber yang tepat. Mudah-mudahan bisa uh, kita kita suggest yang paling hot issue gitu, sehingga pembahasannya lebih lebih kekinian dan bisa menambah wawasan kita. Oke, next. Dan ini adalah saran dan masukan audiens untuk pelaksanaan dari klimatologi. Dan yang pertama ini banyak yang mengusulkan untuk kegiatan ini secara rutin, dan insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan sekitar 2 hingga 3 minggu sekali. Mudah-mudahan bisa sustain ke depannya dan bisa menambah khasanah pengetahuan iklim kita gitu. Kemudian topiknya juga selalu update, kemudian masukan kualitas audio dan seterusnya ini sudah kita perbaiki. Lalu yang lainnya ini kita jadikan masukan untuk perbaikan di acara klimatologik berikutnya. Mungkin demikian preview dari kami panitia. Terima kasih atas semua masukannya dan masih ditunggu masukan-masukan membangun lainnya. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan kepada narasumber kita kali ini. Mohon tepuk tangannya dulu. Yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang cukup kekinian juga. Silakan pada Pak Reja untuk memberikan presentasinya. Sambil berdiri, Mbak. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka menghibur Mbak Moderator ya, Mbak Moderator mengasih saya challenge untuk mengisi pada klimatologik untuk pada kesempatan hari ini. Saya Reza dari Direktorat Iklim Terapan. Pada kesempatan ini ingin sharing terkait apa yang coba telah kami lakukan, yaitu melakukan sebuah asesmen panas gitu. Mungkin terkait panas ini intro dulu sedikit.
mungkin sedikit intro. Kalau misalnya ketika kita berbicara panas ini kan apa ya, masih wahnya itu terasa masih biasa-biasa aja gitu. Emang kenapa sih gitu? Ada apa dengan panas itu? Hampir sebagian kita mungkin berpikir seperti itu. Kemudian ketika tertantang, kita mendapat tantangan untuk menyajikan informasi panas gitu ya, itu bagaimana sih? Nah itu apa namanya, tantangannya seperti itu. Nah, sebelum ke situ mungkin untuk top atau di next dari situ bisa. Nah ini untuk outline untuk kali ini, jadi kita akan berbicara bedanya suhu dan panas, kemudian kategori panas ekstrim itu apa sih gitu, dilihat dari nilai ambang batasnya yang saat ini secara global sudah digunakan, dan itu kira-kira pas nggak sih menggambarkan kondisi panas di wilayah kita gitu, di wilayah Indonesia. Kemudian pengaruhnya dengan kondisi ENSO. Nah ini biasanya kita kan sering ya kalau di klimat ini, misalnya tahun ini prediksinya El Nino moderate gitu, atau misalnya kondisi La Niña dan lain sebagainya. Kira-kira dengan kondisi panasnya itu ada pengaruhnya bagaimana? Kemudian yang terakhir mungkin kita bisa saling berdiskusi ya. Kira-kira apakah produk informasi panas ini bisa kita jadikan sebuah produk operasional yang berbasis dampak. Mungkin diawali dengan, oke, mungkin selain berikutnya bisa dibantu next. Oke, ya. Untuk ini ya teman-teman mungkin apa namanya, ketika berbicara bedanya suhu dengan panas itu apa sih gitu. Nah, sebetulnya kalau suhu itu adalah sesuatu yang terukur. Jadi ketika sensor pengukuran alat di taman alat kita itu mengukur suhu udara, maka itu adalah suhu. Namun panas itu sebetulnya adalah yang lebih dirasakan oleh manusia. Jadi di situ dari definisi ini juga berarti ada dua perspektif, ada dua pandangan gitu ya. Yang satu perspektif sensor yang mengukur suhu itu sendiri, dan satu lagi adalah manusia yang merasakan panas. Atau mungkin makhluk hidup lain ya, tidak hanya manusia, mungkin ada peternakan, mungkin juga tumbuhan di sektor pertanian dan lain sebagainya. Nah, ketika si sensor termometer ini bisa mengukur suhu, katakanlah suhu 33 derajat gitu. Nah, itu bagi teman-teman di sini apakah terasa panas atau tidak? Mungkin bagi sebagian orang berbeda responnya ya. Ada yang mungkin sudah agak merasa kegerahan, ada yang mungkin masih biasa-biasa saja. Nah, panas itu jadi meskipun katakanlah suhunya sama 30 derajat, respon panas dari masing-masing makhluk hidup atau individu itu bisa berbeda-beda. Atau contohnya lagi, misalnya jika teman-teman lagi berada di dalam ruangan dengan saat di luar gitu, ada terpapar matahari. Atau sama-sama di luar, yang satu misalnya di bawah pohon, yang satu lagi di lapangan terbuka yang terkena paparan matahari. Nah ini mungkin panas yang dirasakannya akan berbeda. Nah seperti inilah bagaimana kita mengkuantifikasi panas yang dirasa ini gitu ya. Atau kalau misalnya masih bingung, teman-teman kan biasa makan sambal ya. Oke. Nah, jumlah cabai itu adalah suhunya, tapi level pedasnya itu adalah panas itu sendiri gitu. Jadi meskipun sama-sama katakanlah jumlah cabainya 5 biji, tapi yang satu orang bikin misalnya Bu Moderator menambahkan gula gitu ya dan lain sebagainya, itu level pedasnya akan berkurang karena kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Mungkin bisa di selanjutnya. Nah, bagaimana sebuah indeks panas ini dibangun gitu. Jadi, secara global ini banyak sekali jenis-jenis indeks panas yang ada gitu ya. Yang familiar ini mungkin THI ya, ini terkenal dengan indeks kenyamanan, kemudian HI, heat index, kemudian ada apparent temperature atau AT, kemudian ada juga NET gitu. Contohnya kalau teman-teman melihat HP teman-teman gitu ya, terus dibuka cuaca atau weather untuk hari ini, misalnya Kelurahan Gunung Sahari, prediksinya 31, tapi feels like suhu terasanya itu adalah
bisa di sini 40 derajat gitu ya, 40 derajat. Nah, ini makanya bisa sedikit berbeda gitu ya di antara informasi suhu yang dihasilkan dengan panas yang mungkin dirasakan. Nah, lalu ada juga WBGT gitu ya, Wet Bulb Globe Temperature, kemudian ada UTCI gitu. Banyak sekali ragam indeks. Nah, kalau kita berbicara terkait perkembangannya gitu, ternyata indeks panas ini memang sudah dikembangkan jauh-jauh dari tahun berapa ini ya? Rata-rata setelah Perang Pasca Dunia Kedua gitu ya, tahun 950-an. Nah, kemudian di sini itu ada transisi gitu. Dari awalnya itu melakukan pembangunan indeks panas ini dilakukan secara empiris. Secara empiris itu artinya manusia itu kira-kira merasakan panas itu di suhu berapa sih gitu ya. Dia kemudian diteliti sehingga mendapatkan sebuah persamaan. Jadi pendekatannya itu di periode awal ini dia pendekatannya itu secara empiris atau statistik gitu. Nah, contohnya itu adalah keempat ini. Kemudian ada juga zona fisik. Level level berikutnya ini dia adalah semacam integrasi sensor. Jadi kalau misalnya apa ya, eh, misalnya kalau ini kan kita tidak ada manusianya ya, jadi kita hanya apa namanya melakukan regresi sistematik secara statistik. Kalau di sini itu ditaruh sensor yang harapannya itu mirip manusia gitu. Nah, makanya ini ada menggunakan wet bulb temperature, jadi suhu apa namanya termometer bola basah ya. Kalau di kita kan standarnya itu dia ditaruh di dalam sangkar. Nah, itu menunjukkan kondisi untuk menghitung apa namanya RH ya, kelembaban. Nah, kalau di WBGT ini si sensor bola basahnya itu diletakkan di luar agar secara alami dia mendapatkan radiasi dan juga aliran angin. Jadi seakan-akan kayak manusia ditaruh di lapangan, kemudian dibuat kapan sih manusia itu akan merasa panas, maka nilai WBGT-nya berapa gitu. Nah, kemudian bedanya apa sih dari beberapa ragam indeks ini gitu ya? Dari yang paling simpel, ini adalah hanya menggunakan dua parameter saja, yaitu suhu dan kelembaban gitu ya, THI dan HI ini. Kemudian yang NET dan AT ini dia ditambah angin. Jadi kalau teman-teman berkeringat, itu kan kalau misalnya ada angin berhembus, dia kita akan apa namanya tidak gerah lagi gitu ya. Beda dengan udah gerah tapi anginnya lambat terlalu terlalu ini gitu. Nah, itu dia akan apa namanya ada faktor angin di sini. Jadi kalau dari sisi tadi sisi apa namanya hanya suhu dan kelembaban, kemudian di sini suhu kelembaban dan angin. Nah, kalau yang kedua ini dia ada faktor radiasi juga. Jadi dia ada faktor apa tadi suhu, kelembaban, kemudian angin dan juga radiasi ada di sini. Nah, untuk WBGT kalau ini kalau dari sejarahnya gitu ya, kalau si WBGT yang ini itu em, apa namanya banyak digunakan mulai dikembangkan itu setelah Perang Dunia Kedua di US Amerika sana. Ini itu banyak digunakan di dunia militer karena memang kebutuhan informasi indeks panas untuk kegiatan tentaranya gitu ya. Kemudian kalau di Jepang sendiri dia dioperasionalkan untuk pekerja atau kegiatan konstruksi bangunan gitu. Jadi ada ketika nilai suhu WBGT-nya itu sudah mencapai sekian, maka pekerja harus istirahat 15 menit setiap sejam sekali gitu. Itu ada aturannya gitu, ada aturannya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman melihat di Olimpiade gitu ya, ada papan suhu WBGT. Itu juga karena memang digunakan untuk atlet maupun di dunia keolahragaan yang diselenggarakan di luar lapangan, di luar ruangan. Nah, tingkat yang berikutnya ini adalah yang indeks UTCI gitu ya, Universal Climate Index ini dia paling istilahnya paling modern gitu. Mungkin ada yang pernah dengar nggak di sini UTCI? Belum ya? Ya ini memang baru lahirnya itu di tahun 2023 gitu ya. Jadi memang apa termasuk golongan baru. Kalau WBGT kan ini Perang Dunia Kedua udah ada gitu ya. Negara-negara yang operasional kan sudah banyak gitu ya. Jepang, US, kemudian di beberapa negara Eropa. Nah, UTC ini memang baru hadir teman-teman. Jadi
penelitiannya dimulai dari 2019 kalau tidak salah ya, 2018 ya. Waktu itu saya masih sekolah, kemudian selesai itu setelah COVID, ketika awal-awal COVID gitu. Dan kemudian WMO secara resmi mengeluarkan sebagai indeks baru yang direkomendasikan untuk digunakan itu di tahun 2023 gitu. Nah, ini memang baru baru lahir gitu ya. Ini memang sebuah model yang canggih. Kalau ini kan masih sederhana gitu ya. Ini itu memang kompleks sekali UTCI ini. Dia ada sekitar 65 peneliti gitu yang bergabung dalam penelitian ini. Nah, mungkin berikutnya, nah si UTCI ini kita kembali ya. Jadi kalau yang UTCI ini kenapa sih dia lebih 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 modern, lebih lebih mewakili manusia gitu dalam mewakili panas. Karena kan tadi PR kita itu gimana sih kita mengkuantifikasi panas yang dirasakan oleh manusia gitu ya. Nah, ketika saat ini itu sudah berkembang pemodelan indeks UTCI, ini memang ternyata dia kalau yang sebelumnya itu manusianya itu dimodelkan hanya pinjam ya Bu, hanya sebuah tabung silinder yang berisi air. Ini itu ketika dia memodelkan WBGT gitu ya, kemudian dijemur dan lain sebagainya diteliti. Nah, si UTCI ini modelnya itu lebih kompleks. Jadi dia membuat 15 elemen gitu ya. Jadi elemen aktif dan elemen pasif dan ada 15 node. Ada titik jantung, titik kepala gitu ya, titik otak, kemudian pembuluh darah dan lain sebagainya. Itu kemudian disimulasikan gitu. Jadi ya mungkin saya tidak akan berbicara detail tentang bagian ini ya, tapi secara simpelnya adalah ketika manusia berkeringat di suhu berapa sih dia itu merasa tidak nyaman, namun tidak hanya sampai ke level tidak nyaman tadi, tapi bagaimana sampai di kondisi jantung itu berdetak cepat dan bisa mengakibatkan kematian atau heat stroke gitu. Jadi levelnya itu sampai dari yang mulai tidak nyaman, rasa gerah, sampai yang mematikan. Oleh karena itu, UTCI ini memang saat ini direkomendasikan untuk digunakan gitu ya di negara-negara itu untuk digunakan untuk memantau risiko panas ekstrim gitu. Apalagi ketika di musim-musim terjadinya heat wave kalau di negara lintang tengah itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mungkin apa bisa teman-teman sekarang bisa tahu ya terkait indeks UTCI ini. Mungkin berikutnya. Nah, terkait tadi ya, tadi kan ada beberapa macam indeks tuh gitu ya, ada HI, THI, kemudian WBGT, UTCI. Saat ini yang digunakan secara global, jadi di dunia-dunia ini adalah keenam indeks ini adalah representasi indeks-indeks yang digunakan untuk mengukur panas tadi ya. Jadi bukan suhu tapi mengukur panas gitu yang dirasakan oleh manusia. Nilai ambang batasnya ini juga sudah definitif gitu ya. Jadi dari berbagai penelitian yang mereka lakukan diperolehlah nilai-nilai ambang batas. Nah, ini kalau teman-teman sekilas melihat ya antara HI dan AT ini yang mirip ya nilainya. Ini karena memang kakak beradik gitu ya. Jadi HI dan AT ini lahir dari peneliti yang sama, statement gitu ya. Dia kalau HI ini versi tanpa angin atau anginnya itu dianggap calm di bawah 1 mm per second. Kemudian kalau AT ini dia ada komponen anginnya yang dinamis gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita kategorikan menjadi kelompok hijau, kuning gitu ya, orange dan merah, ini kira-kira menjadi seperti ini. Nah, apakah nilai ini pas gitu dengan wilayah negara kita gitu? Berikutnya, eh, ini adalah hasil analisis menggunakan data F-Clim harian gitu ya. Jadi menggunakan data harian untuk selama 44 tahun gitu ya dari tahun 81 sampai di terkini tahun 2024. Ini kalau tadi ini berarti teman-teman mungkin bisa melihat ya di sini keanekaragaman indeks tadi ada 6 indeks ini hijaunya segini gitu. Masing-masing indeks itu menunjukkan khasnya gitu. Ada yang misalnya WBGT ini kayaknya nggak ada orange-nya ya. Kayaknya kita pekerja-pekerja kita yang atau misalnya ketika kita bekerja di luar ruangan kayaknya sepanjang tahun aman-aman aja gitu.
Terus kalau THI dia sampai mendeteksi ada merah gitu karena memang THI ini dia apa namanya mendeteksinya untuk level kenyamanan. Kemudian untuk yang apa HI misalnya ya dia tidak ada mendeteksi merah, berarti nggak ada yang bahaya dong gitu. Nah, apakah memang kondisi di negara kita itu memang apa bisa dibilang untuk kategori merah atau very strongnya itu apakah benar tidak ada atau nilai ambang batasnya ini yang mungkin harus kita adjust atau disesuaikan gitu ya. Berikutnya dan ini mungkin contoh oh ya. Dari keanekaragaman indeks tadi gitu ya, eh, kami mencoba mengusulkan gitu agar bagaimana sih agar rentang yang berbeda-beda tadi itu bisa disamakan menjadi satu apa namanya satu indeks yang bisa mewakili gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu underestimate, ada yang terlalu overestimate, kira-kira bagaimana sih? Nah, kami juga mencoba melakukan pendekatan komposit atau pembobotan untuk masing-masing indeks ini. Ini karena kami perlu nama, jadinya sementara ini namanya ini ya ICI gitu ya. ICI Integrated atau Integrated Composite Heat Index. Jadi keenam saat ini sih kami masih menggunakan 6 indeks panas tadi gitu ya yang kemudian dikompositkan dikasih bobot secara apa namanya secara objektif eh, kemudian dihitung dan sehingga bisa menjadi sebuah indikator panas ekstrim yang lebih stabil, tidak terlalu underestimate, tidak overestimate, adaptif dan juga adaptif terhadap kondisi lokal. Contoh tampilannya mungkin berikutnya. Ini adalah komparasi dari keenam indeks tadi. Yang bagian bawah ini, yang garis tegas, ini adalah suhu gitu ya. Jadi dari suhu minimum, suhu rata-rata, dan suhu maksimum yang warna hitam. Kemudian yang garis putus-putus, ini adalah indeksnya. Nah tadi teman-teman sempat melihat ya, kalau suhu terasa, karena adanya faktor kelembaban yang tinggi itu memang kadang membuat lebih panas even lebih panas dari suhu maksimum hari itu gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat beberapa garis putus-putus ini memang ada beberapa kondisi di atas garis hitam gitu, garis suhu maksimum. Nah, kalau misalnya itu terlalu berlebihan mungkin gitu, terlalu overestimate dan lain sebagainya gitu ya karena keterbatasan apa namanya parameterisasi daripada alat pengukuran karena kita kan radiasinya tidak terlalu lengkap gitu ya pengamatannya. Nah, maka dia didamping, diredam gitu ya oleh ICI ini. ICI ini adalah garis merah. Jadi garis merah ini tuh seperti kayak mewakili tengah-tengah gitu ya antara yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Tapi pola apa namanya pola kondisi panasnya ini cukup mewakili daripada indeks UTCI itu sendiri gitu. Jadi secara fisis mungkin gitu ya nilai ICI ini bisa kita apa namanya kita interpretasikan sebagai nilai UTCI gitu ya sebagai rujukan indeks panas dari WMO namun uncertainties-nya itu bisa kita redam gitu ya seperti ini. Nah, ini sedang dalam tahap apa pengkajian juga gitu. Kemudian berikutnya next slide. Oke. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana perbedaan nilai ambang batas antara THI dan UTCI tadi. Ini adalah contoh secara spasial. Jika rentang THI ini misalnya hanya sampai mungkin maksimum di 35 derajat Celcius dan UTCI ini bisa sampai ke nilai 45 gitu ya. Jadi memang rentang nilainya kalau untuk panas ekstrim yang merujuk kepada informasi bahaya karena panas ekstrim eh, di sini UTCI memang dia lebih menangkap apa namanya ambang batas tingginya. Berikutnya. Nah, ini perbedaan gitu ya. Jadi ketika kita melihat perbedaan antara tahun dekade 80 90-an dengan kondisi sekarang ini terdapat perbedaan yang lebih hangat gitu, lebih positif. Hampir sebagian wilayah Indonesia memang memerah gitu ya, kecuali ada beberapa wilayah di wilayah Sulawesi Utara yang masih ada biru.
Kemudian ini untuk histogramnya, jika kita komparasi juga gitu ya, kalau di tahun 81 ini apa namanya nilai rata-rata daripada indeks UTCI-nya ini memang masih di sini ya di bawah 30 derajat. Namun di di tahun 2023 yang konon termasuk salah satu tahun panas, ini dia sudah bergeser menjadi panas. Berikutnya. Nah, tadi kita sudah dapat gitu ya suatu alat ukur, oke, buat mengukur panas, mungkin bisa menggunakan indeks panas untuk menjadi sebuah informasi kondisi panas ekstrim untuk wilayah Indonesia. Nah, berikutnya adalah apa namanya, kita perlu alat ukur untuk mengidentifikasi kondisi yang ekstrim itu yang memang sih ada yang panas gitu ya, kondisi panas, tapi dia ekstrim apa tidak gitu. Nah, ini di sini ada sebuah pendekatan namanya Axis Heat Factor atau EHF. Di sini kita selain kita menyajikan informasi panas atau indeks panas hariannya, maka kita mengkaji apa namanya menggunakan dua dua indikator lain gitu, dua indikator tambahan. Yang pertama adalah syarat anomali panas yang berlangsung itu adalah 3 hari berturut-turut gitu ya, lebih 3 hari berturut. Jadi ada syarat periodenya. Nah, ini mungkin sejalan ya dengan definisi gelombang panas dari WMO yang mensyaratkan untuk berlangsung lebih dari 2 hari gitu. Nah, kemudian eh, yang kedua itu adalah adanya aklimatisasi selama 30 hari. Jadi yang dimaksud dengan aklimatisasi ini adalah kemampuan tubuh kita untuk menyesuaikan panas terhadap panas gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang orang Bandung atau orang Bogor yang dataran tinggi, jika Bapak Ibu ke Medan misalnya atau ke Surabaya yang lokasinya panas dan Bapak Ibu di sana tinggal hanya seminggu, maka kemampuan tubuh Bapak Ibu untuk beradaptasi itu masih kurang gitu dengan suhu wilayah sana jika terjadi panas gitu ya. Namun jika tinggal selama 30 hari, tubuh kita itu akan menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Jadi kalau yang biasanya mungkin kita kepanasan gerah, detak jantung kita jadi berdegup kencang, setelah 30 hari itu lambat laun akan menyesuaikan. Nah, kalau melebihi batas itu, maka itu dinamakan ekstrim. Contoh hasilnya adalah di slide berikutnya. Ya, ini yang panel bagian kiri ini adalah untuk kondisi Jakarta ya, Stasiun Kemayoran di tahun 2023 dan sebelah kanan adalah tahun 2024. Panel atas ini menunjukkan grafik indeks panas gitu ya, dan kemudian yang merah ini adalah garis putus-putus merah menunjukkan baseline batas dikatakan anomali gitu panasnya atau dikatakan panas gitu ya, ada beban panas. Nah, kemudian yang panel bagian bawah ini adalah deteksi EHF-nya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kalau misalnya di tahun 2023 ini di bulan Mei ya, di bulan Mei di sini dia mungkin ada melebihi batas apa namanya persentil 95-nya gitu ya. Namun ini eh, belum bunyi ekstrim gitu ya, belum bunyi ekstrim. Namun di akhir tahun menjelang akhir tahun ini dia apa namanya terdeteksi sebagai panas ekstrim. Nah, di 2024 nih yang bisa kita lihat perbedaannya gitu ya. Jadi sebetulnya di musim-musim Januari Mei ini di Jakarta ini panasnya tidak terlalu kentara gitu ya, tapi ternyata di tahun 2024 bisa dibilang hampir sepanjang tahun gitu ya. Dari mulai Januari ini ada flag panas ekstrim gitu. Ini mungkin nanti pembahasannya dengan saat El Nino onset dan lain sebagainya. Berikutnya kita lihat peta spasialnya, contoh tampilan spasialnya. Di sini adalah contoh ininya ya, apa yang melebihi persentil 95 tadi. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan nilai ambang batas global tadi hanya satu nilai, mungkin yang wilayah-wilayah pegunungan gitu ya di Bukit Barisan, kemudian pegunungan di tengah Jawa Tengah di sini kemudian ini
tidak akan terkena gitu jika kita menggunakan satu single threshold saja seperti tadi gitu ya 32 atau 33 gitu. Namun ketika kita menggunakan persentil 95 di sini kita bisa melihat bahwa hari-hari yang melebihi apa ya kondisi lokalnya itu dengan menggunakan persentil 95 di beberapa dataran tinggi juga dia bisa ada gitu ya. Jadi meskipun di Bandung itu mungkin ada kondisi yang nilai nilai panasnya itu, nilai indeks panasnya itu melebihi daripada persentil 95-nya. Nah, kemudian untuk berikutnya, ini untuk hari panas ekstrimnya. Jadi kan tadi kita sudah melakukan flagging ya dengan axis heat factor tadi, kemudian yang nilainya itu positif, maka kita hitung sebagai hari panas ekstrim gitu atau EHF days. Di sini kita bisa melihat rata-rata selama 40 tahun gitu ya, dibagi apa jumlah hari EHF, kemudian dibagi 44 tahun ini adalah sekitar paling tinggi mencapai 12 hari gitu dalam setahun. Ini rata-rata setahunnya. Lalu bagaimana dengan anomali tahun tadi ya? Mungkin teman-teman ingin melihat di tahun 2023 dan 2024 berikutnya. Nah, ini kita coba bandingkan gitu ya. Nah, ini adalah anomalinya. Jadi jumlah hari panas ekstrim ketika tahun 2022 ini adalah contoh kasus tahun ketika kondisi La Niña, kemudian 2023 ketika El Niño, dan ini 2024 itu apa transisi mau ke netral gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat kalau di tahun La Niña ini eh, apa namanya karena curah hujan tinggi, kemudian cakupan awan juga dominan, sehingga seperti untuk pemanasan karena radiasinya itu mungkin seperti berkurang ya, dan eh, pemanasan yang dominan itu adalah pemanasan latent heat-nya atau pemanasan dari uap air yang dihasilkannya. Namun secara sensibel, pemanasan secara sensibel karena radiasi itu berkurang di tahun La Niña. Sebaliknya di tahun El Nino, ini karena curah hujan berkurang, kemudian clear sky-nya juga jadi lebih banyak, ya radiasi menjadi intens, sehingga pemanasan karena sensible heat khususnya untuk di beberapa wilayah kota ya seperti Medan, Jakarta, Surabaya, ini terlihat masih dominan merah gitu. Dan ternyata di tahun 2024-nya ini malah lebih parah gitu ya, malah lebih banyak hari panas ekstrimnya gitu. Selain kita tahu tahun 2024 ini adalah salah satu tahun terpanas juga, tapi di sini apa namanya, meskipun eh, katakanlah apa namanya tahun transisi gitu ya, tahun transisi menuju ke fase enzon netral, namun residual warming di sini masih terjadi sehingga ini mungkin perlu kita kaji lebih lanjut terkait prediksi kita. Berikutnya, oke. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya dari paparan saya. Jadi eh, dengan menggunakan nilai ambang batas yang lebih adaptif gitu ya, kita bisa menggunakan meminimalkan false alarm ketika kita akan membuat sebuah peringatan dini terkait panas ekstrim ini. Dan kemudian harapannya sih semoga informasi prediksi indeks panas ini bisa digunakan di apa namanya, bisa menjadi apa namanya produk operasional kita gitu ya. Dan di sini mungkin apa namanya perlu eh, dukungan dari teman-teman semua karena kajiannya juga masih berlangsung dan kita juga sedang mencoba eh, berkolaborasi gitu ya dengan beberapa stakeholder seperti PMI, seperti Kemenkes gitu ya, Dinkes dan juga apa namanya pemerintah kota agar informasi kita ini bisa tepat sasaran karena memang tadi gitu ya targetnya itu adalah masyarakat yang merasakan panas. Berikutnya dan juga di guideline terbaru bisa berikutnya.
Di guideline terbaru dari UNDRR juga tadi kan selain ada guidance dari WMO ya terkait apa namanya peringatan dini untuk panas ekstrim, ternyata di UNDRR juga sudah mengeluarkan sebuah guideline terbaru gitu dan di situ sudah secara resmi mencantumkan EHF sebagai salah satu alat ukur gitu untuk menentukan fisis daripada suhu. Kemudian untuk mengukur panas heat stressnya itu juga sudah secara resmi mencantumkan apparent temperature, kemudian heat index, kemudian UTCI dan WBGT gitu. Yang mana di sini sudah kita assessment tadi. Itu saja mungkin berikutnya. Masih ada lagi satu. Udah cukup. Next. Oh, lagi loading. Oke. Oke, mungkin itu saja penutup dari saya ya, karena tidak bisa pantun, jadi ada sedikit prosa singkat, bukan puisi sih gitu ya. Jadi di samping sini, eh, jika termometer itu adalah mata kita di atmosfer, maka indeks panas itu detak jantungnya gitu ya. Terus kalau termometer itu bisa memberikan kita angka presisi, indeks panas itu menunjukkan mana fisisnya. Data suhu adalah pondasi, indeks panas adalah landasan aksi. Nah, mari kita transformasikan gitu ya data prediksi kita menjadi aksi mitigasi yang menyelamatkan. Contoh tampilan. Terima kasih. Bukan pantun, Pak. Nah, untuk contoh tampilannya, teman-teman mungkin bisa berkunjung ke dashboard kami. Tapi ini masih masih apa namanya uji coba ya, masih uji coba dan masih apa namanya ya uji coba. Mungkin bisa melihat itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Reja, Mas Reja, Pak Reja aja deh. Kakak Reja. Pak Reja atas presentasinya. Mungkin kita langsung ke diskusi, ada pertanyaan. Oh, ini sudah duluan. Silakan Mbak Sheila. Mas Reza, makasih presentasinya insightful buat kita-kita yang awam tentang panas. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan serius, yang kedua serius tapi bercanda. Enggak. Yang mudah dulu ya. Tadi aku tergelitik lihat tagline-nya Mas Reza bilang jika termometer adalah mata kita di atmosfer, indeks panas adalah detak jantungnya. Tapi gimana Mas kalau kita sedang jatuh cinta, pendekatan, atau kita demam panggung gitu ya. Kan kita kayak berasa panas tuh ya. Berasa panas terus jantung berdebar gitu. Nah itu rasa apa yang, maksudnya selain tadi, maksudnya itu suhu atau panas yang seperti apa sih sebenarnya yang terjadi di tubuh kita gitu ya. Iya oke lah apapun itu ya, itu yang pertama. Ah, itu pop up aja tiba-tiba di pikiran aku. Yang kedua agak serius Mas. Tadi kan hasil dari PPT Mas Reza ada yang ngomongin soal EHF Days dan ENSO gitu ya. Kelihatan bahwa di daerah Kalimantan sama beberapa daerah di Sumatera itu lebih panas tadi kan, benar ya? Nah itu em, ketika karhutlah kan mengemisikan banyak partikulat dan gas-gas gitu ya. Yang kita tahu mungkin itu menyelimuti area di wilayah kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu apakah akan menambahkan efek sensible heat atau latent heat gitu Mas? Itu pertanyaannya. Makasih. Oke, Kan, mungkin langsung izin saja. jawab dulu, Bang. Mungkin izin menjawab yang kedua dulu ya Mbak Salah ya. Yang ke satu, oke. Ya, tadi makasih ya Mbak Sela udah men-tag 2 keyword yang penting banget sebetulnya gitu ya untuk memahami indeks panas ini. Pertama adalah sensible heat dan kedua latent heat. Jadi ya jadi Bapak Ibu ketika kenapa gitu ya kalau Bapak Ibu kembali lagi gitu ya melihat HP terus lihat feels like-nya itu kok tinggi ketika dan di sini ditulis gitu ya karena humidity maka eh,
suhunya menjadi 40 gitu. Jika kita melihat ini tuh. Nah, di sini apa namanya? Berarti ada faktor kelembaban di situ. Nah, tadi Mbak Sela memang sudah men-tag ya bahwa ada sensible heat dan latent heat. Jadi entropi atau energi atmosfer di kita itu memang terdiri dari dua itu tadi gitu ya. Makanya ketika kalau dibilang misalnya kan di Indonesia nggak ada heat wave gitu. Ya betul. Jawabannya apa? Karena memang negara tropis gitu ya. Kita ini dilingkungi oleh lautan. Nah lautan itu yang dia menurunkan suhu tinggi tadi gitu. Sehingga si uap airnya itu dia mendinginkan sehingga suhunya itu tidak naik sampai ke 40 derajat. Tapi apa yang terjadi gitu? Si uap air itu yang bikin kita jadi sumuk gitu, jadi lebih panas. Nah, itulah maka faktor jadi menjadi suatu panas heat stress yang sifatnya kronis gitu. Nah, ketika kasus Karhutla itu memang di situ ketika sensible heat ini memang berperannya itu adalah di pemanasan seperti katakanlah radiasi gitu ya, kemudian apa namanya radiasi dan memenuhi apa namanya radiasi, kemudian paparan radiasi itu menghangatkan dan dia menghangatkan suhu atmosfernya. Nah, kemudian apa namanya analogi heating karena latent heat tadi itu adalah ketika si faktor uap air tadi. Jadi ketika masih air dia mengalami pemanasan tadi dan dia melepaskan heating maka dia akan menghangatkan atmosfer gitu ya. Itu tadi. Nah, ketika namun ketika adanya kejadian karhutla tadi dan di situ memang faktor ketika kelembabannya tinggi itu tetap akan berkontribusi kepada peningkatan suhu terasa tadi gitu. Baik itu apa ya menggunakan indeks AT ataupun HI atau UTCI, faktor kontribusi dari kelembaban karena peningkatan suhu tadi itu bisa terpengaruhi. Gitu. Itu seperti itu. Jadi akan ada kontribusi. Kemudian yang nomor 1 ini mungkin sambil nampilin Viola. Ini tapi jawabannya serius atau boleh main-main? Ya udah, Mas bisa ditampilkan slide yang Viala model nggak? Yang ke apa ya? Dia lain. Oh, yang slide kelima ya, slide kelima. Nah, ini kebetulan ya menjawab respon tubuh tadi. Jadi si UTCI ini menggunakan namanya, nanti Mbak Sela bisa searching ya, Viala model. Jadi bagaimana tubuh itu disimulasikan, ada 15 elemen tubuh yang disimulasikan. Kemudian kan ada sistem pasif, ada sistem aktif. Ini kalau jawaban seriusnya ya. Kenapa ketika kita deg-degan, ketika kita grogi sama gebetannya gitu ya, jadi panas dingin. Nah, itu tuh karena pertama ada yang namanya itu kalau istilah kedokterannya vasodilatasi. Artinya pembukaan pembuluh darah gitu ya. Kalau kepanasan pembukaan pembuluh darah agar dia tidak Nah, ini tuh perintah ini itu adalah karena apa namanya? Perintah berasal dari pusat kontrol saraf otak kita namanya adalah hipotalamus gitu ya di otak kita yang menginstruksikan itu dan itu memerintahkan jantung untuk mengalirkan darah gitu ke pembuluh darah yang terbuka tadi. Nah, karena itu bikin deg-degan gitu. Nah, itu jadi sebetulnya eh, kalau dari sistem model ini ya, sistem model seperti ini memang panasnya itu memang panas gitu ya. Apa maksudnya? Bukan karena apa ya? eh, Suhu ruangannya panas terus kita jadi panas karena faktor itu tadi pemicu yang ada sensor yang bikin basela panas gitu, panas di dalam tubuh basela itu yang memerintahkan sirkulasi otak itu. Jadi kalau tadi kan si si apa triggernya itu ini ya dari suhu ruangannya nih kepanasan, nggak ada angin gitu. Nah, ketika Mbak Sela jatuh cinta tadi, jatuh cinta, ketika Mbak Sela jatuh cinta tadi, maka ada masuk di ranah aktif ini di tubuhnya Mbak Sela gitu. Nah, itu nanti akan memicu ke sistem pasifnya ya jantung ketika jantung memompa itu kan artinya deg-degan. Ketika mengalirkan banyak darah, deg-degannya makin kencang gitu. Makin jatuh cinta, makin kencang gitu ya. Atau seperti itu. Jadi itu. Manis. Ah, indeks jatuh cinta. Nah, itu berarti harus dimodelkan, Mbak. Ininya diganti. Jadi ininya diganti, Mbak, inputannya dengan hati gitu, dengan lambang hati. Gitu. Seperti itu, Mbak.
Iya, menarik ya. Jawaban dari narasumber kita jadi malah ke ini nih, masalah ke hati gitu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Oh, belakang. Oh, ini tentang apa nih? Tentang hati juga. Silakan Mbak Diba. Terima kasih. Nyambung yang Ibu Sela tadi tentang jatuh cinta. Kan tadi kalau untuk orang secara umum aklimatisasi 30 hari ya. Kalau orang jatuh cinta berarti berapa hari dong? Berapa hari ya? Ya, Mas, sama satu lagi, Mas. Jadi saya harus call friend kalau itu. Ya. Call friend sama Rehan kayaknya saya harus. Oh gitu. Satu lagi Mas Rehab, Mas Reja punten. Kalau untuk apa namanya? Untuk mengevaluasi sistem peringatan dini panas itu sendiri ada nggak? Biar nggak ada false alarm gitu. Eh, Ya, terima sistem kasih. apa, Mbak? Itu Untuk saja. mengevaluasi. Sistem ya, untuk evaluasi sistem peringatan dini panasnya. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Oke, langsung dijawab ke yang pertanyaan kedua gitu ya. Ini memang peringatan dini panas ekstrim ini memang dari beberapa izin ini ya, apa dari beberapa kajian bersama stakeholder gitu Mbak Diba, ini memang setiap sektor itu berbeda-beda Mbak. Karena ya kalau di DT kan emang ini ya apa informasi itu sektornya untuk apa seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika yang kami coba jajaki dengan apa namanya kesehatan gitu untuk sektor kesehatan di PMI maupun rumah sakit maupun pemerintah kota itu adalah eh, ketika peringatan dini panas ini dibilang apa ya dibilang tepat itu adalah ketika ada yang misalnya pingsan karena kepanasan gitu ya. Terus ada ya atau misalnya sampai ada korban meninggal karena heat stroke dan lain sebagainya itu ada contoh kasus itu baru bisa apa namanya mengkalibrasi gitu peringatan dini panas ini. Kemudian contoh di sektor kehutanan itu untuk karhutla apakah peringatan dini panas ekstrim misalnya tahun ini El Nino potensi apa namanya panas ekstrim yang memicu karhutla bla bla bla. Nah, itu adalah di apa ya namanya evidence-nya atau dampaknya itu adalah di kebakaran hutan tadi. Kemudian satu lagi itu di kekeringan kalau tidak salah ya di BNPB. Jadi informasi suhu ataupun panas dari kita itu apakah untuk wilayah itu memicu kekeringan dan apa namanya ya kekeringan lahan gitu seperti itu. Jadi untuk setiap sektor ini memang ada berbeda ininya ya ada berbeda apa namanya rekomendasi ataupun parameter bisa dibilang bahwa peringatan Anda tepat. Nah, itulah yang sedang kami kaji gitu. Jadi kami mencoba apa ya rekomendasi dampaknya itu misalnya dari BNPB kira-kira segini nih cukup misalnya dengan eh, dalam 1 bulan ada 4 hari eh, hari panas ekstrim misalnya cukup dengan itu terus tapi diperpanjang gitu sampai 6 bulan ke depan gitu. Nah untuk kesehatan mereka tidak terlalu perlu yang panjang banget, tapi kami perlu untuk 2 bulan 3 bulan saja. Tapi kami perlu tahu nih misalnya di dasarian 1, dasarian 2, dasarian 3 gitu ya si panas ekstrim tadi si 4 hari tadi. Tapi bagi BNPB itu mereka tidak sampai harus detail seperti itu, tapi mereka butuh yang panjang gitu, informasi panjang. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Mungkin Mbak Diba juga di ininya ya apa di apa namanya klub runnernya ya. Ini juga info-info ya Mbak kalau misalnya ada komunitas yang memerlukan informasi panas ekstrim gitu. Karena dengan PMI juga Selalu butuh waktu untuk aklimatisasi ketika kan kita trailan kan di gunung. betul. Berapa hari kita harus sampai buat kondisi badan kita menyesuaikan di kalau kondisi aklimatisasi itu. Itu penting buat kami sih. Ya. PMI ini untuk yang dengan Pemkot Surabaya itu untuk campaign panas ekstrimnya itu mereka di Car Free Day itu dengan komunitas lari juga Mbak kebetulan. Mudah-mudahan nanti bisa ada sinergi ya Ya, dengan siap. Mbak ini Terima apa kasih. klubnya Mbak Adi. Ya, terima kasih. Untuk Terima kasih yang sekali. tadi yang aklimatisasi untuk jatuh cinta Itu juga penting itu. harus call friend Mbak saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya dari Mas Reja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ke online dulu ya. Inilah. Online ada yang raise hand, boleh kita lihat dulu. Siapa yang raise hand?
Pak Bimo dari BMKG mana ini? Lempat. Silakan Pak Bimo. Nggak ada ya? Orangnya nggak ada. Halo? Ya, silakan Pak Bimo. Masih di mute. Jelek. Baik, mohon izin apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar Pak. Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Reza untuk materi dan paparannya sangat luar biasa dan saya pribadi cukup tertarik. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Primawadi, biasa dipanggil Bimo dari Layanan Jasa Meteorologi Balepat. Mungkin saya sebenarnya ada 5 atau 6 pertanyaan. Mungkin apakah berkenan diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Dua Pak Reza? saja kayaknya cukup ya Pak. Oh, 2 ya. Dua saja yang paling yang paling ingin ditahu. Oke, karena kebetulan saya sendiri juga sedang mengembangkan impact based forecast peringatan dini berbasis dampak untuk suhu ekstrim, khususnya untuk dampak suhu panas terasa begitu. Jadi mungkin saya rasa cukup momen yang bagus untuk langsung bertanya dengan salah satu pengembangnya juga di pusat. Baik, yang pertama mungkin saya ingin tahu terkait bobot super ensemble. Jadi saya tidak salah ada lihat persamaan pembobotan untuk 5 parameter indeks panas yang Pak Reja eh, kaji atau teliti di pusat. Itu apakah penentuan bobot thresholdnya objektif berdasarkan konsep mean ensemble atau ada bobot tertentu dengan penentuan korelasinya seperti apa untuk skor-skornya? Datanya divalidasi dengan data in situ jenis apa dan bagaimana tahapan verifikasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peringatan dini berbasis dampak tadi saya tidak salah lihat ada resilience atau proyek kedepannya akan dikembangkan arahnya itu ke IBF ya atau peringatan dini berbasis dampak. Untuk persamaannya sendiri atau konsep dari pembuatan framework dari prediksi berbasis dampak dari suhu panas terasa ini yang diteliti atau yang dikaji oleh Pak Reja ini apakah sudah mengakomodir persamaan dasar dari UNDRR seperti exposure dan vulnerable? Karena mungkin barangkali jika saya bisa dan berkenan sharing, IBF suhu panas yang dikembangkan oleh Balai 4 saat ini dengan saya sebagai pengembang utamanya itu sudah mengakomodir dan sudah memasukkan data exposure berupa data distribusi bangunan dan data jalan, kemudian data vulnerable-nya sudah menggunakan 7 data vulnerable yang diakses dari data BPS, khususnya subset data subjek di data kesehatan, itu seperti data kasus penyakit terlapor di tiap kabupaten dan kecamatan di Sulawesi Selatan, distribusi rumah sakit dan vaskes, kemudian ada data persentase penduduk dengan keluhan kesehatan tertinggi dan rawat jalan. Ada juga data yang saya masukkan juga di IBF suhu panas saya itu ada Oke, eh, mungkin jumlah izin data Pak terkait penyakit pertanyaannya gitu. langsung saja. Jadi untuk yang nantinya akan dikembangkan itu apakah sudah mengakomodir full persamaan tersebut atau tidak? Mungkin yang ketiga, izin Oke. Bu, boleh 3 tambahan satu lagi. Untuk operasional, ini nanti suhu panas ini kan Mungkin dua sebenarnya dulu ya Pak. sifatnya, oh ya boleh. Ah, Siap, terima terima kasih Bu. kasih. Silakan Pak Reza bisa ditanggapi untuk pertanyaannya. Baik, tadi untuk pembobotan penggabungan indeks komposit tadi itu dilakukannya itu secara objektif dalam arti jadi ketika kita menggunakan data 44 tahun gitu ya, ketika kita menggunakan data 44 tahun itu bagaimana masing-masing si indeks panas, misalnya kita menggabungkan 6 indeks panas gitu ya, masing-masing 6 indeks panas tadi itu apa namanya karakteristik untuk selama 44 tahun itu dibobotkan secara objektif artinya kita tidak menentukan
apa namanya penentuan gitu ya, mana yang lebih penting mana yang tidak gitu, karena tujuannya memang untuk meredam yang underestimate dan untuk meredam yang overestimate dan untuk meningkatkan yang underestimate seperti itu. Itu mungkin ada beberapa metode yang bisa Mas Bimo kerjakan gitu ya jika memang tertarik untuk melakukan pembobotan seperti itu. Kemudian terkait validasi, jadi kajian yang kami kerjakan ini memang pertama menggunakan data FKLIM BMKG gitu yang ini mungkin harian ya, jadi sifatnya menghitung indeks harian. Ini apa namanya untuk sehingga kemudian untuk spasialnya ini kami menggunakan era 5 LAN dan era 5 yang digabungkan karena kan memang era 5 LAN itu hanya di daratan sehingga wilayah pesisirnya tidak tercover, kemudian makanya digabungkan dengan era 5 untuk mengisi wilayah-wilayah yang kosong sehingga bias koreksi, validasi, dan lain-lainnya itu dilakukan terhadap data FKLIM itu sendiri, sehingga didapatkan data hybrid atau data set grid yang sudah terkoreksi. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin yang menjadi catatan ini ya bagian koreksi biasnya tadi. Kemudian untuk IBF-nya sendiri itu memang kami rencananya memang mengembangkan gitu ya informasi prediksi ini menjadi informasi prediksi berbasis dampak, dan ini memang kami sudah bekerja sama dengan PMI kemudian dengan pemerintah Pemkot kota, saat ini ada Surabaya, Medan, dan Jakarta di sini untuk berkolaborasi karena memang eh, penentuan matriks risiko untuk IBF ini memang tidak bisa dibentuk sepihak gitu ya karena eh, ada apa namanya dampak-dampak yang memang spesifik gitu untuk beberapa sektor, dan kebetulan kami memang melayani beberapa sektor dari sektor kesehatan kemudian kehutanan dan juga apa namanya pertanian gitu ya. Jadi memang di situ ada kriteria-kriteria khusus tertentu. Untuk datanya seperti mungkin kurang lebih sama ya. Untuk exposure ini kami menggunakan data kayak apa namanya hasil kajian dari indeks panas tadi, kemudian vulnerability-nya menggunakan data grid, data populasi untuk ininya, kemudian ada data-data pendukung lain seperti lokasi rumah sakit, kemudian apa namanya kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, ya, terima kasih Mas Reja. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya dari Zoom. Mungkin kita kembali lagi ke yang offline. Apakah ada yang masih? Ya, silakan Pak Masam. Seperti yang kita ketahui bahwa di apa indeks kenyamanan atau menggunakan THI itu ada kategorinya ya. Misalkan indeks nilainya sekian, eh, nanti berakibatnya eh, seperti apa nyaman, apa tidak nyaman. Nah, kalau yang indeks yang sedang dikembangkan ini, indeks panas ini, bagaimana hubungannya dengan berefek terhadap fisiologis dari tubuh gitu. Misalkan kalau indeksnya nilainya sekian, nanti apa mulai dari apa darahnya, apa nadinya segala macam itu ada nggak gitu. Kemudian apakah tiap orang mempunyai efek yang berbeda-beda gitu. Misalkan kayak tadi yang asalnya tinggal di Bandung terus nanti pindah ke Medan kayak gitu. Apa bisa survive dengan 30 harinya itu? Apa mungkin adaptasi setiap orang 15 hari juga udah bisa beradaptasi gitu. Terus berapa suhu kritisnya gitu kalau apa terhadap efek psikologis seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa tampilkan slide nomor 6. Ya, baik, terima kasih, Mas. Jadi ya untuk THI ini memang apa namanya dia awalnya itu dikembangkan namanya itu kalau nggak salah discomfort ya, discomfort index. Nah, karena apa discomfort itu ada apa ya seperti negatif gitu ya, makanya kemudian menjadi temperature humidity index kalau tidak salah. Nah, di situ memang
ranknya itu memang untuk kenyamanan. Jadi ketika di atas 27 itu dia sudah maksimal, manusia udah nggak nyaman gitu, 27. Nah, dalam konteks tadi ya, ketika kita kan THI itu salah satu indeks panas yang menghitung parameter menggunakan parameter suhu dan kelembaban gitu. Jadi kenapa ketika suhu katakanlah 28 tapi kelembabannya tidak terlalu tinggi, maka suhunya jadi 26 gitu. THI-nya 26. Oh, ini adem nih, nyaman gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi faktor kelembabannya yang dihitung. Nah, terkait batas ambang tadi itu memang itu berdasarkan penelitian gitu ya. Jadi bisa merefer kepada apa paper yang tadi ada di Sadur sama saya di sini. Di situ misalnya suhu di atas 27 itu untuk THI berarti tidak nyaman gitu. Nah, untuk katakanlah UTCI. UTCI itu dia ranknya itu dari yang nyaman sampai ke yang tidak nyaman. Misalnya ini ya, kan kalau tadi katakanlah 26 itu kayak ambang bilang. 26 itu kayak ambang sebelum level paling parahnya di THI gitu ya. Nah, itu seperti itu tuh sudah ada melakukan kajian-kajian. Nah, secara fisiologis manusia, suhu yang paling bisa kita toleran itu kan sebetulnya suhu tubuh kita ya, kurang lebih 36,5 gitu. Jadi ketika 37 ke atas itu bisa dibilang ya apa kita sudah bahaya gitu. Kita sudah akan merasa kepanasan gitu. Nah, itu contoh di kajian UTCI bisa tampilin ya. Oke. Nah, di kajian UTCI itu dia sudah ada gitu. Nah, ketika di atas 38 untuk UTCI itu akan jantung memompa kencang sehingga karena harus mengalirkan darah gitu ya untuk mendinginkan suhu tubuh tadi. Dan efeknya menjadi ya itu tadi ada kemungkinan apa namanya kalau kitanya kurang air bisa apa namanya dehidrasi dan lain sebagainya dan bahaya nah ini di level 38 ini. Ini itu sudah yang sampai orang itu kemungkinan bisa dehidrasi. Dan kata orang kesehatan, gitu, saya juga bukan dokter gitu ya. Jadi kata orang kesehatan itu dehidrasi itu kenapa bahaya? Karena kita tidak merasa haus. Gitu. Nah, kalau kita sekarang nih ya, kita kepanasan, haus itu justru bagus gitu, sehingga kita bisa minum gitu, otomatis bisa minum. Nah, ketika dehidrasi itu kita tidak merasa haus, tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian langsung pingsan gitu. Karena otak tidak lagi bisa menstimulus apa sensor ke jantung untuk memompa darah buat mendinginkan lagi gitu, karena sudah melampaui limit tadi. Nah kajian ini itu memang ada rujukannya gitu Mas hasil kajiannya WBGT gitu ya kenapa dia naruh 26,7 gitu untuk masing-masing ini. Dan untuk kajian ini sebetulnya kayak THI mungkin ada 7 kelompok, CUTCI juga ada mungkin 6 kelompok dan lain sebagainya. Untuk keperluan peringatan dini ketika kita membuat sebuah matriks peringatan dini itu kita perlu mengkategorisasikannya gitu. Nah, menjadi 4 kategori, misalnya 5 kategori. Nah, agar semua seragam, ini kemudian pengkategoriannya itu menjadi 4 kelas dengan pengkelasannya itu berdasarkan referensi tadi gitu. Jadi misalnya si 2632 ini mungkin dia ada 2 kelas, 2 kelompok gitu, tapi di sini dijadikan 1. Tapi itu masing-masing ada rujukannya. Kalau tidak salah di sini itu masih toleran, tubuh kita masih toleran. Mulai berkeringat itu di sini gitu. Terus mulai merasa kehausan, kemudian ini yang berbahaya kalau didiamkan itu heat stroke. Bahkan ketika katakanlah di Jepang itu kalau sudah 32 itu harus nggak boleh jangan bekerja gitu, harus berteduh gitu, seperti itu. Ya di konstruksi apa kalau ke Jepang misalnya ada pembangunan jalan gitu gedung itu tuh ada pelang mereka wajib harus nampilin WBGT seperti itu, suhu WBGT seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Mas Reja. Jadi kalau di Indonesia itu kira-kira ada nggak sih catatan apa misalnya jumlah kematian akibat panas misalnya gitu. Kalau di luar negeri kan kita sering dengar tuh Betul. Ketika ada heat wave terus ternyata menimbulkan korban jiwa sekian orang gitu. Nah, kalau di kita tuh gimana? Baik, terima kasih Mbak Mami. Itu pertanyaan bagus ya. Apa namanya? Dari beberapa kali kita FGD dengan Dinkes, kemudian kolaborasi dengan PMI, dari informasi dari dokter itu unfortunately gitu ya Mbak ya,
kalau di kita itu pencatatan pasien masuk ke rumah sakit karena panas itu bisa dibilang nol gitu. Karena dia dianggap bukan primary trigger gitu, bukan penyebab, tapi sebagai penyebab sekunder itu bisa jadi gitu kata dokter, karena panas itu bisa mengakibatkan kenaikan tekanan darah, kemudian dehidrasi tadi. Namun yang tercatat itu di rumah sakit pingsan karena dehidrasi gitu, bukan dehidrasi karena panas. Nah, itu yang sekarang kami coba jajaki. Jadi kami mendapatkan supply data kesehatan penyakit yang terindeks ya, yang terindeks di rumah sakit untuk kota Medan dan Surabaya. Nah, ini kami mencoba mencocokkan. Namun memang tidak ada yang spesifik karena penyakit panas gitu. Jadi kalau di kesehatan itu ada namanya pengkodean, Mbak. Nah, kode karena HIT itu nama kodenya 6.7 gitu. Nah, itu tuh di kita tidak ada data pasien itu gitu. Namun alhamdulillahnya gitu ya, hasil kerjasama PMI ini mereka jadi mau tuh memasukkan prosedur penanganan pertamanya untuk relawan mereka ketika jadi gini, tolong dong data ketika ada relawan ngangkut pasien pingsan, ditanya pasiennya kepanasan apa enggak. Nanti tolong catat, nanti kasih ke kami gitu, ke BMKG gitu. Jadi eh, dibalik gitu ya. Kalau tadi kan kita berharap ada data dampak orang karena panas. Nah, sekarang itu PMI itu kayak ngasih duluan gitu. Jadi kalau ada relawan yang ngangkut orang pingsan, ada prosedur bertanya, Anda kepanasan tadi enggak gitu. Nah, jika iya, data itu dikasih ke kita gitu. Itu alhamdulillahnya itu terjalin kerjasama seperti Tapi itu. nanyanya bukan sama yang orang pingsan kan? Iya, maksudnya ada prosedur itu di penanganan pertama mereka Oke. gitu. Siap. Itu Mbak. Oke. Ya. Kasih Mudah-mudahan ke aja. depannya data itu bisa terkumpul dan kita data dampaknya jadi bisa lebih kaya lagi. Oke. Makasih Mas Raja. Semakin menarik ya diskusinya ya. Mungkin berikutnya Pak Deka ada. Ampun. Yang mana? Oh, yang belakang. Tanya terkait indeks panas tadi, Ya. bagaimana kita bisa memasukkan indeks-indeks panas tadi ke dalam SOP agar dapat membuat peringatan dini panas ini bisa lebih akurat, terus lebih relevan, dan juga bisa berdampak langsung pada tindakan nyata kita dalam melindungi kesehatan masyarakat. Mas. Ya, itu pertanyaannya juga untuk kami sendiri sebetulnya Mbak gitu. Jadi kami sekarang sedang berjuang keras gitu ya, mencoba melakukan asesmen. Jadi dari tahun 2024 kalau nggak salah ya, kita melakukan asesmen tuh setiap tahun analisis menggunakan data observasi eh, panas ekstrim itu benar-benar ada atau enggak gitu. Anomali-anomali panas ini tadi benar ada apa tidak gitu. Nah, setelah melakukan asesmen tadi, jadi tahapannya setelah melakukan asesmen analisis tadi, baru kita menggunakan data prediksi gitu, data prediksi iklim di BMKG. Nah, data prediksi itu yang sebetulnya masih menjadi PR juga gitu. Gimana sih dia itu bisa akurat gitu. Katakanlah kemarin ya dari update bulan Maret kemarin itu kan prediksi indeks panas kami itu di bulan ini ya akhir April sampai Mei ini ada kecenderungan panas ekstrim. Nah, itu bukan kejadian panas ekstrim. eh, Panas yang melebihi anomali normal persentil 95 tadi gitu. Nah, meskipun flagnya belum ekstrim, tapi anomalinya sudah muncul. Nah, ini tuh beneran di masyarakat ini eh, apa? Mereka merasa panas apa tidak gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan prediksinya akurat apa enggak gitu. Nah, data itu yang masih kami coba perjuangkan gitu. Pernah kami juga mencoba analisis dengan menggunakan medsos ya. Ketika ada pernah nggak dengar yang rame neraka bocor? Nah, itu kan tahun apa? Yang iya neraka bocor ya. Nah, itu kami juga mensinkronkan gitu. Bulan ini ya bener sih gitu ya di bulan Oktober kayak gitu. Google Trendnya itu emang berkorelasi gitu. Cuman ya itu apakah cukup valid gitu digunakan menjadi bukti bahwa prediksi kita akurat apa tidaknya itu yang mungkin masih perlu kajian.
kami juga masih di tahap itu, Mbak. Jadi saat ini baru prediksi kami baru mau selesai di bias koreksi gitu ya dengan data incase yang panjang. Proses-proses itu masih berjalan gitu, belum final dan confidence prediksinya sudah oke nih, udah layak operasional gitu. Itu memang masih dalam proses menuju itu. Masih ada beberapa tahapan yang semoga bisa dilalui seperti itu. Ya, terima kasih Mas Reja. Oh ya, silakan Pak Dir. Ya, ini aja apa? Ya, Pak. Ya, makasih Pak Mas Dr. Reza. Saya cuma penasaran yang tadi aja itu yang pembobotan yang pakai entropi itu membobotkannya berdasarkan apa? Itu aja. Ya, jadi entropi itu metode pembobotan otomatis, Pak, objektif gitu ya, otomatis atau objektif. Jadi di sini kita sebetulnya begini, Pak, awalnya kenapa kita inisiatif untuk melakukan ICI itu pertama karena kalau kita mau menghitung UTCI secara benar-benar hasil pengukuran itu sebetulnya agak susah gitu, Pak ya. Pertama, jadi di awal waktu kami dapat tugas untuk menghitung indeks panas itu, kami hanya menghitung THI dan HI, Pak. Hanya karena dua indeks ini hanya menggunakan parameter suhu dan kelembaban gitu. Nah, sedangkan UTCI ini dia perlu ada data radiasi. Kemudian data angin juga waktu itu kami masih kesulitan untuk meng-QC-nya dan lain sebagainya. Dan data radiasi ini juga memang di pengukuran pengamatan BMKG ini tidak semuanya lengkap gitu. Sehingga gimana nih ketika katakanlah kita pengen menghitung UTCI tapi dia tidak bisa gitu. Nah, untuk itu maka bisa nggak ya si kekosongan UTCI itu diisi dengan indeks yang bisa kita hitung. Nah, sebetulnya motivasinya itu dari situ. Namun memang ketika membuat ICI ini ada masing-masing pembobotan, yang ini digunakan dengan bobot objektif dengan metode entropi. Itu artinya mungkin di next berikutnya ya, di slide berikutnya yang lebih mudah. Oke. Di situ, nah ini jadi ketika kurva ini kan misalnya apa ya yang HI ini kan terlalu overestimate ya Pak ya, karena dia tidak memperhitungkan angin gitu. Padahal ketika angin kenceng ya nggak terlalu panas gitu. Yang merah ini merah putus-putus. Kemudian yang abu-abu ini THI dia selalu di bawah gitu Pak. Nah gimana agar ada indeks gabungan gitu ya simpelnya antara HI dan THI ini yang lebih mewakili gitu, lebih mewakili ini panas segini gitu. Nah, itu dilakukan pembobotan. Jadi si HI-nya itu dia dari gabungan masing-masing ke-6 indeks ini itu dia porsinya berapa. Dan itu dilakukan objektif untuk semua data 44 tahun. Nah, hasil pembobotannya misalnya dapat 6 angka A, B, C, D, E, F gitu. Nah, itu digunakan untuk menghitung prediksi-prediksi berikutnya. Itu Pak. Jadi dihitung seperti itu untuk meminimalisir. Nah, secara operasional apa yang menjadi terbantu ketika kita katakanlah tidak lengkap data observasi saat itu radiasinya tidak ada sehingga UTCI tidak terhitung dan lain sebagainya, kita tetap ada 4 indeks lain yang bisa mengisi dan kita menghitung dengan pembobotan yang sudah ada tadi itu. Seperti itu sih Pak harapannya. Tapi ini juga memang masih kami kaji Pak apakah cukup menggunakan 4 indeks kah atau ke-6-6-nya atau pernah kami coba juga memasukkan temperatur maksimum gitu Pak untuk menjaga polanya. Namun ini tidak hanya sekedar ensemble biasa Pak, jadi kami kembalikan lagi nilai fisis tadi setelah pembobotan tadi itu ke nilai UTCI. Karena nilai UTCI itu nilai fisis yang paling terbaru gitu yang menunjukkan misalnya 38 ini udah level bahaya dan lain sebagainya. Jadi sehingga kalau sekedar merata-ratakan mungkin kita bisa menemukan polanya tapi tidak ada nilai fisisnya. Nah, makanya kami lakukan pembobotan tapi nilai fisisnya kami kembalikan ke UTCI. Jadi ICI itu seperti
UTCI versi yang adjustable-nya gitu untuk konteks ini. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Mas Eja. Mungkin berikutnya apa kita mau ke online dulu? Online pertanyaan ada 100 ya? Oke, mungkin satu dulu ya kita untuk yang online respon. Silakan Mas Eja, Oke. izin bertanya, manakah yang terbaik untuk wilayah Indonesia yang beriklim tropis? Metode yang digunakan TCI atau ICI, kemudian IEHF, apakah salah satu pendukung dari metode heat rate? Ya, ini kami juga sedang ini ya, kalau boleh langsung jawab. Jadi memang jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu ya, atau dua-duanya bisa gitu. Pertama, jika kita mau melakukan UTCI, maka kita mungkin harus mengkaji ambang batasnya itu sudah sesuai apa tidak gitu ya. Jadi kan yang ambang batas globalnya itu sudah ada. Dia adjustable atau tidak gitu ya. Nah, kalau ICI itu instead of daripada merubah ambang batas, ICI itu dia meredam sifat overestimate dari UTCI, karena UTCI ini sebetulnya dia sangat sensitif terhadap angin gitu ya. Jadi ketika anginnya itu relatif kencang, dia akan langsung nggak panas gitu, langsung mendeteksi seperti itu, sehingga untuk kondisi stasiun atau beberapa lokasi yang katakanlah pencatatan anginnya tidak lengkap atau kurang lengkap, dia akan terdisrupsi gitu, akan terganggu sinyalnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang masing-masing ada dua kelebihan. Makanya di uji operasional kami itu saat ini kami masih tetap menggunakan masing-masing 6 indeks itu plus ICI gitu. Jadi ada 7 indeks yang kami running gitu ya setiap bulannya. Kami lihat prediksinya, kemudian kami bandingkan dengan analisis kira-kira keakuratannya bagaimana. Jadi memang belum bisa apa ya memilih mana yang benar karena masing-masing itu ada kelemahannya dan peruntukannya dan treatment yang harus kita gunakan. Kemudian EHF ini juga sebetulnya indikator yang sudah operasional di BOM gitu ya. Tahun kapan itu saya 2000 kayaknya 2020-an gitu ya, pas COVID juga. Ini sudah operasional dan kemudian direkomendasikan WMO dan di guideline terbaru dari UNDRR ini juga menjadi salah satu untuk mengukur physics temperatur. Jadi selain kita menyajikan informasi suhunya, kita deteksi ini sinyal IHF dari suhu tersebut gitu. Apakah dia flaggingnya ekstrim apa tidak? Nah, seperti itu. Jadi memang EHF itu indikator buat nangkap ekstrim enggaknya gitu ya, bukan physics heat stress-nya. Kalau physics heat stress-nya ini dia ya pakai tadi entah itu pakai suhu maksimum atau pakai indeks panas seperti itu. EHF itu adalah indikator untuk flagging menentukan dia ekstrim apa tidak. Karena satuannya bukan suhu. Kalau IHF itu dia cuman karena suhu dikali suhu ya, jadi suhu kuadrat gitu. Jadi tidak ada nilai fisis dalam EHF itu. Tapi kita jadi tahu, oh ini ekstrim. Nah kalau UTCI dan ICI dan indeks panas dan suhu itu dia punya nilai fisis gitu. 38 derajat itu artinya apa, 30 derajat artinya apa. Kurang lebih seperti itu. Sehingga digunakan untuk menghitung heat stress. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya. Oh, ya. Nomor 1 ya. Apakah heat wave merupakan efek dari perubahan iklim ya, maksudnya ya PI ya? Apakah heat wave terjadi juga sebelum revolusi? Nah, ini balik lagi ke sejarah nih. Kemudian bagaimana resiko heat stroke di Indonesia? Lalu apakah dalam metode ICI ini dapat disamaratakan wilayah penggunaannya? Singkat saja Mas Reja, silakan. Oke, siap. Ya, heat wave apakah efek dari PI? Ini jawabannya walau-walau. Ya, jadi begini ya Bapak Ibu, heat wave itu sebetulnya kan fenomena tertangkapnya panas gitu ya, ada heat dome gitu. Nah ini biasanya itu karena ada high pressure ya, wilayah tekanan tinggi yang terperangkap. Biasanya ini berkorespondensi dengan pergerakan Rossby ya di lintang menengah gitu. Jadi apakah itu terjadi sebelum revolusi? Ya, namanya pergerakan Rossby atau jet stream itu memang ada semenjak dulu ya. Makanya sebetulnya memang ada terjadi
apa namanya, fenomena gelombangnya itu memang ada terjadi gitu. Memang itu adalah fenomena yang natural gitu. Yang terjadi itu adalah ketika katakanlah bumi semakin panas karena perubahan iklim ini yang akan mengintenskan efek daripada heat wave tadi menjadi yang lebih parah lagi. Kemudian resiko heat stroke di Indonesia. Nah ini apa namanya, menurut sumber dari ahli kesehatan gitu ya, dari dokter, ini memang untuk heat stroke yang karena penyebab suhu sampai 40 derajat yang sampai ke level bahaya untuk manusia, itu memang mungkin bisa dibilang tidak apa ya, bisa dibilang minim gitu ya, karena itu tadi. Namun kondisi panas ekstrim yang membuat manusia itu tidak tahan itu bisa terjadi gitu, karena kenaikan suhu itu merupakan suatu fenomena yang slow onset yang kita nggak tahu gitu ya, yang mungkin kita nggak menyadari. Ibarat kalau katak dimasukkan ke panci yang dinyalakan apinya gitu ya, tiba-tiba mendidih aja airnya, kataknya meninggal. Nah, jangan sampai seperti itu gitu, karena sehingga monitoring panas itu harus kita lakukan meskipun katakanlah heat wave tidak terjadi di Indonesia, tapi potensi panas ekstrimnya tetap ada gitu ya, seperti itu. Dan tidak hanya heat stroke, tapi juga penyakit-penyakit lain seperti penyakit karena infeksi, diare, terus demam berdarah. Ini juga dari sumber kesehatan, dia salah satunya dipicu oleh anomali daripada suhu udara. Kemudian metode ICI dapat disamaratakan. Jadi untuk analisis spasial ini memang kami menghitungnya berdasarkan grid, jadi memang ada perbedaan ambang batas untuk masing-masing grid gitu ya. Jadi ketika di topografi pegunungan yang mungkin secara iklim dia mungkin tidak panas, itu akan teradjust sendiri dengan wilayah dataran rendah seperti urban gitu, seperti itu. Jadi disamaratakan di sini untuk secara analisis spasial itu masing-masing grid itu memang sudah berbeda gitu. Ketika kita melakukan analisis dengan nilai ambang batas dari persentil 95 tadi. Jadi faktor perbedaan urban heat dan topografinya itu sudah terbedakan. Mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Reja. Mungkin kita balik lagi ke floor of light. Pak Deka. Silakan Pak. Yang lain? Yang muda-muda katanya nih, yang muda-muda. Atau kita kembali lagi ke chat online. Masih ada ini pertanyaannya, masih ada 20 lagi kayaknya. Coba dilihat. Ya. Satu lagi katanya. Satu lagi. Ya. Dari Aulia ya, Mbak Aulia. Untuk model indeks yang sudah dijelaskan dengan kajian kuantitatif semua, apakah mungkin untuk menggabungkannya dengan metode kualitatif, misal menyebar survei, bagaimana feel sebenarnya yang dirasakan oleh manusia? Mas Raja. Ya. Ya, ini betul. Ini juga salah satu kegiatan yang kami kerjakan bersama PMI. Jadi bersama PMI ini mereka melakukan kajian persepsi panas gitu ya, persepsi panas ekstrim. Jadi menyebar kuesioner, kemudian ke masyarakat. Kalau begini panas, kalau panas begini mereka ngapain dan lain sebagainya. Seperti itu untuk mengvalidasi gitu ya, memvalidasi tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika merasa panasnya panas ekstrim. Kemudian, Oke. Mungkin yang berikutnya pertanyaannya dari Mas Bimo ya. oke, ya, jadi memang ini ya, operasionalisasi ini kami juga terkait IBF ini ada ketika tujuannya misalnya kita berbicara yang tadi atau yang mana? Yang tadi. Coba di pertanyaannya Atau yang ini? Yang ini. yang mana dulu tadi? Mungkin yang ini dulu ya Mas ya, yang tadi. Oh, yang ini.
Ini aja. Yang lain dulu ya. Oh, ini dulu. Ini dulu. Oke. Mohon maaf, Mas Bimo tadi sudah secara langsung bertanya. Mungkin kita ke pertanyaan yang lain dulu. Ini dari Pak Syamsul Bahri. Pertanyaannya untuk raw datanya agar bisa dipetakan masing-masing sesuai format di wilayah Staklim, agar bisa didelivery dengan lebih baik peta dan informasinya kepada stakeholder di daerah. Ini pertanyaan atau apa ya? Iya. Peringatan. Iya. Kalau dari Staklim kan sudah ada ini ya, sudah ada apa namanya? Kayak pintar itu ya, sudah ada dashboardnya kan ya khusus ya untuk DPI ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih, apa namanya, delivery datanya mirip-mirip. Oke, mungkin yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Next. Ya, untuk persentil 95 itu kali ya. Itu dihitung dari keseluruhan data atau data sudah di-split per Ya, bulannya? Per ya, musim atau per bulan? ya, ini mungkin ada beberapa macam pendekatan ya. Teman-teman mungkin bisa tergantung tujuannya masing-masing. Jadi bisa saja dari semua rentang waktu, yang pertama mungkin dari semua rentang waktu, teman-teman bisa menghitung nilai tunggal, persentil 95 dari semua rentang waktu, teman-teman ranking jadi peringkat 100, kemudian persentil 95-nya itu diambil sebagai nilai persentil 95. Atau bisa juga bulanan gitu ya, boleh sesuai jika memang ingin melihat apa namanya ekstrim apa ya yang berkaitan dengan per bulan-bulannya atau per musimnya, misalnya per 3 bulan, per 4 bulan, per 6 bulan gitu. Atau bisa juga dihitung harian gitu jika memang datanya cukup panjang gitu ya, karena kalau misalnya datanya cuma setahun, kemudian teman-teman persentil 95-nya itu per bulan, ini kan terlalu sedikit ya. Secara statistik kan 12 member itu masing-masingnya cuma satu, ini sangat sedikit. Jadi disesuaikan saja. Tapi jika memang punya data rentang yang panjang, katakanlah 10 tahun, 20 tahun, teman-teman mungkin mau membuat nilai persentil 5-nya itu untuk setiap bulannya. Januari satu nilai, Februari satu nilai, kemudian nanti dihitung anomalinya itu juga bisa. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan rentang data yang rekan-rekan miliki. Iya. Oke, apakah masih ada pertanyaan di chat Zoom? Oh, satu lagi ya. Oke. Oke, ini yang terakhir ya. Apakah kita perlu menghitung nilai indeks THI secara manual untuk kategori masyarakat di Indonesia? Ditanya satu-satu gitu ya. Gimana nih? Menghitung nilai indeks THI secara manual ini maksudnya gimana ya? Tanya satu-satu gitu. Mungkin Ya, dari kaitannya dengan ke survei tadi kali ya. survei. Oh, sesuai kondisi masyarakat. Oh, sesuai kondisi masyarakat ya. Em, Gimana ya? Mungkin Batrina ini ya. Apa call friend nih? Kalau friend, Call friend yang penelitian tentang THI. Eh, Gimana ya Mbak maksudnya ya? indeks THI itu kan kalau bisa. Coba saya call friend ya sama peneliti asli. Mohon izin, kalau untuk nilai THI itu kan sebenarnya bisa dihitung per stasiun ya. Nah, yang membedakan dengan yang di iklim subtropis itu dirasakan oleh manusianya gitu. Mungkin kategori klasifikasi THI itu berbeda di Indonesia dengan di negara lain dengan iklim yang berbeda yang bukan tropis. Itu sih kayaknya menurut saya. Terima kasih. Dan kalau nggak salah Mbak Trina melakukan adjustment ya Mbak ya untuk tropis ya, THI untuk tropis. Dari Malaysia. Oh. Jadi mereka sudah survei, terus kita Jadi mereka itu sudah survei dengan sampel di wilayah tertentu, kemudian menggunakan yang udah lama yang dulu ada di subtropis, di adjust sama yang di penelitian di Malaysia. Untuk wilayah tropis. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Trina bantuannya. Ya, terima kasih Mbak Trina dan Mas Reja. Mungkin berikutnya kita ke Pak Deka kembali. Karena
Kenapa? Oke, oke. Kalau misalnya, apakah ada pertanyaan lagi di Zoom? Cukup ya kayaknya ya. Sepertinya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah direspon. Mungkin nanti di Zoom, peserta Zoom bila ada yang ingin diskusi lebih lanjut atau bertanya lebih lanjut ke Mas Reja, silakan bisa kontak langsung ke Mas Reja ataupun bisa ke email panitia. Ke email panitia di climatologic.bmkg@gmail.com. Silakan di email. Dan berikutnya langsung kita itu ya closing remarks. Mungkin kita bacakan hasil dari diskusi hari ini, yaitu yang pertama bahwa kalibrasi ambang batas berbasis aklimatisasi lokal meningkatkan akurasi peringatan dan mengurangi false alarm. Pendekatan hibrid membuat deteksi panas ekstrim lebih presisi secara spasial. Lalu penggunaan indeks seperti UTCI ini penting karena mampu menggambarkan kondisi panas yang benar-benar dirasakan oleh manusia, sehingga peringatan dini menjadi lebih relevan terhadap resiko kesehatan. Lalu yang ketiga, integrasi indeks panas seperti UTCI atau ICHI ke dalam SOP menjadikan peringatan lebih aplikatif sesuai wilayah dan berbasis dampak kesehatan. Lalu yang keempat, heatwave, ini tidak ada di Indonesia. Ini penting ya Mas Reja karena seringkali masyarakat juga sering bertanya apakah kita ada heatwave seperti di luar. Nah ini perlu juga untuk disampaikan ke masyarakat bahwa di Indonesia itu tidak ada heatwave karena geografis Indonesia yang dikelilingi laut, uap air yang tinggi menyebabkan rasa panas lebih dikenal dengan istilah heat stress. Lalu yang terakhir peringatan dini panas ekstrim ini parameternya tergantung dari sektor yang membutuhkan. Mungkin demikian remarks untuk klimatologik hari ini di penghujung acara yang kita nanti dari tadi silakan kepada Pak Deka. Oh ditutup dulu, oke. Mungkin kita tutup dulu sesi klimatologik hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangan para peserta baik di Zoom maupun di offline. Saya dari moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.